Pernahkah Anda menyelesaikan semua target harian Anda, mencoret item terakhir di daftar tugas Anda, lalu alih-alih merasa puas, yang Anda rasakan justru perasaan hampa yang aneh? Anda melihat jam. Hari baru pukul 9 malam. Tubuh Anda lelah, tapi pikiran Anda membisikkan sesuatu yang mengganggu. Lalu apa lagi? Apa yang bisa kita selesaikan dalam 2 jam ke depan? Ini adalah kondisi di mana efisiensi tidak lagi menjadi alat untuk mencapai tujuan hidup, melainkan menjadi identitas utama yang perlahan mengikis siapa diri kita sebenarnya. Kita hidup di era yang menyembah hasil kerja. Kita diajarkan cara membagi waktu menjadi blok-blok efisiensi, menggunakan aplikasi manajemen tugas, dan memaksimalkan setiap detik. Namun ada harga mahal yang jarang kita bicarakan. Ketika kita menjadi terlalu pandai memanfaatkan waktu, kita mulai kehilangan kemampuan untuk sekadar ada. Kita menukar kehadiran yang sejati dengan kepuasan semu dari sebuah centang daftar tugas. Dan tanpa disadari, nilai diri kita berubah menjadi sekadar metrik kinerja. Dalam episode kali ini, kita tidak akan membahas tips agar bisa bekerja lebih cepat. Sebaliknya, mari kita membedah keresahan ini. Mengapa kita merasa bersalah saat tidak melakukan apa-apa? Dan bagaimana cara kita merebut kembali rasa berharga tanpa harus terus-menerus membuktikannya lewat hasil kerja? Ada sebuah istilah dalam filsafat modern yang sangat pas menggambarkan kondisi ini. Instrumentalisasi diri. Tanpa sadar, kita mulai memandang diri sendiri bukan lagi sebagai manusia yang utuh, melainkan sebagai mesin. Tubuh adalah alatnya, waktu adalah bahan bakarnya, dan hasil kerja adalah satu-satunya tolok ukur bahwa kita pantas ada. Ketika cara pandang ini mengendap, pertanyaan mendasar di kepala kita berubah. Kita jarang lagi bertanya, bagaimana perasaanku hari ini? Atau, apakah aku menikmati apa yang sedang kukerjakan? Pertanyaan itu digantikan oleh dorongan mekanis. Apa yang sudah kukerjakan hari ini? Atau, berapa banyak hal yang bisa kubereskan sebelum tidur? Kita sering mendengar pembahasan tentang bagaimana otak menyukai kepuasan saat mencoret daftar tugas. Namun masalah utamanya bukan sekadar rekayasa hormon di otak. Masalahnya adalah perasaan lega, semu. Mencoret daftar tugas memberi kita ilusi bahwa hidup yang kacau ini sedang terkendali. Dan rasa lega itu dengan cepat menguap, menuntut tugas berikutnya, target berikutnya, sampai bahkan hal-hal yang tidak seharusnya diukur mulai ikut teracuni. Membaca buku bukan lagi tentang menikmati cerita, tapi tentang berapa halaman yang selesai. Berolahraga bukan lagi tentang merasakan tubuh yang bergerak, tapi tentang berapa angka yang tercatat di aplikasi. Kita kesulitan menikmati sesuatu yang tidak memiliki kegunaan praktis. Kondisi ini menciptakan lingkaran yang melelahkan. Setiap kali kita mencapai sebuah target, rasa puas itu hanya bertahan sejenak sebelum batas cukup kita bergeser naik. Apa yang dulu terasa sebagai pencapaian luar biasa, kini hanya menjadi standar minimum yang baru. Kita berlari di atas roda yang kita buat sendiri, takut untuk melambat karena ketenangan terasa asing. Saat akhir pekan tiba dan kita mencoba tidak melakukan apa-apa, pikiran kita bukannya tenang, justru gelisah. Dalam hening itu, pertanyaan yang selama ini dibungkam kembali terdengar. Siapa aku jika aku tidak sedang bekerja? Lalu, apa yang terjadi ketika pola ini dipaksakan terus-menerus? Tubuh dan pikiran punya caranya sendiri untuk memberikan perlawanan. Ada fenomena yang menggambarkan kondisi ini sebagai paralisis fungsi, atau yang sering disebut functional freeze. Ini bukan sekadar malas. Ini adalah momen ketika Anda duduk di depan meja kerja, menatap layar laptop selama berjam-jam, tetapi pikiran Anda sepenuhnya terkunci. Anda tidak bisa mengetik satu kalimat pun, namun di saat yang sama, dada terasa sesak oleh rasa bersalah karena tidak sedang menghasilkan apa-apa. Momen itu seringkali bukan tanda bahwa kita gagal, melainkan sinyal jujur dari tubuh.
sebuah penghentian paksa karena kita terlalu takut untuk berhenti secara sukarela. Jika masalah dasarnya adalah keterikatan nilai diri pada hasil kerja, maka solusinya bukan sekadar mengambil cuti atau berlibur seminggu. Solusinya adalah belajar melihat kembali apa yang membuat kita berharga di luar hal-hal yang bisa diukur, unquantifiable worth. Pertanyaan yang perlu kita ajukan bukan lagi, bagaimana cara saya agar bisa lebih santai, melainkan apa yang masih tersisa dari diri saya ketika semua pencapaian itu dilepas. Karakter Anda, cara Anda mendengarkan teman yang sedang kesulitan, rasa ingin tahu, yang murni terhadap hal-hal kecil, kejujuran Anda, semua ini tidak pernah bisa dimasukkan ke dalam lembar kerja, spreadsheet. Namun inilah yang membuat kita menjadi manusia, bukan sekadar unit produksi. Salah satu latihan sederhana yang bisa kita coba adalah melatih ketidakgunaan, practicing uselessness. Luangkan waktu tanpa agenda, berjalan tanpa mendengarkan podcast edukasi, menulis atau menggambar tanpa niat untuk mengunggahnya, duduk diam tanpa berusaha menyelesaikan masalah apapun. Latihan ini bukan untuk membuat kita menjadi tidak berguna, melainkan untuk membiasakan kembali pikiran kita dengan satu kebenaran sederhana, bahwa keberadaan kita sudah cukup berharga, bahkan ketika kita tidak sedang membuktikannya kepada siapapun. Bekerja dan menciptakan karya adalah hal yang indah, namun produktivitas seharusnya menjadi alat bagi kehidupan kita, bukan tuan atas hidup kita. Efisiensi adalah sarana untuk memberi kita ruang hidup, bukan alasan untuk membuang kehidupan itu sendiri. Di akhir nanti, kita tidak akan diukur dari seberapa bersih daftar tugas harian kita tahun ini. Kita akan diingat dari kehadiran kita, kedalaman perhatian kita, dan seberapa utuh kita menikmati perjalanan ini. Sebelum menutup video ini dan kembali ke kesibukan Anda, berhenti sejenak. Tanyakan pada diri sendiri, apa satu hal sederhana hari ini yang bisa kunikmati tanpa perlu kualifungsikan menjadi target? Tuliskan pemikiran Anda di kolom komentar. Mari kita berdiskusi dengan jujur di sini. Terima kasih telah meluangkan waktu. Bukan untuk menjadi lebih produktif, tapi untuk menjadi lebih manusiawi. Sampai jumpa di episode berikutnya.